ada kalian lapang dan pikiran jernih. Selamat datang kembali di tempat cerita-cerita yang menguji hati, di mana balasan tidak datang lewat teriakan, melainkan lewat ketenangan yang tajam. Pernah terlintas di benak kalian, bagaimana jika perempuan yang paling disepelekan, yang sering dicap lemah, ternyata menyimpan rahasia yang tak pernah kalian duga? Begitulah kisah ini bermula. Namanya Kinara. Ia disebut rapuh. Ia dianggap tak berguna. Ia ditinggalkan di ranjang rumah sakit, sendirian, dingin, dan letih. Sementara suaminya, Gilang, berdiri dengan dada membusung. Ia merasa menang. Ia merasa berhak. Dalam genggaman tangannya, setumpuk dokumen yang katanya akan mengubah hidup. Semua rumah mewah, mobil, investasi, sudah kuamankan. Ucapnya ringan, seolah menepuk debu di bahu. Di sampingnya, seorang perempuan muda berdiri, Stella, dengan riasan pekat dan baju yang mencolok. Senyumnya tipis, tatapannya tajam, nadanya sinis. Rasanya, udara di ruang VIP yang biasanya steril itu berubah jadi gelanggang kecil, tempat harga diri dipertaruhkan, tempat kata-kata menyayat lebih dalam daripada pisau. Kinara menahan napas panjang. Bukan karena penyakit berat, melainkan karena letih yang menumpuk. Burnout, kelelahan jiwa dan raga, menerjangnya setelah bertahun-tahun memegang dua wajah. Pemimpin perusahaan teknologi berkelas dunia di satu sisi, istri yang terlihat sederhana di sisi yang lain. 5 tahun ia menjaga agar suaminya merasa besar. 5 tahun pula ia menutup rapat rahasia yang hanya diketahui 2 orang. Pengacaranya, Pak Dirga, dan sahabatnya, Farah. Semua aset yang terlihat seperti milik Gilang, rumah berlapis marmer, villa yang senyap dan mewah, 2 mobil sport berkilau, sebenarnya diikat rapi oleh entitas hukum yang berdiri untuk satu tujuan, melindungi jerih payah Kinara, sekaligus melindungi ego Gilang. Pintu kamar didorong kasar, bunyi engsel memekik. Gilang duduk di tepi ranjang, memandangi istrinya seperti menatap beban yang ingin ia singkirkan. Stella bersandar di ambang pintu, menyilangkan tangan, menilai dari kepala hingga kaki, seperti menimbang barang obral. Sudah jelas, kan? Kata Gilang, suaranya dingin. Aku kesini hanya untuk pamit. Kalimat itu jatuh pelan, tapi membekas lama. Pamit? Kinara mengulang, berusaha menata napas. Ya, jawab Gilang. Aku lelah dengan sakit-sakitanmu. Aku butuh pasangan yang bisa mengangkatku. Lihat Stella, segar, cantik, penuh energi. Stella terkekeh, melambaikan tangan seolah mengejek. Hening menggantung di antara bunyi mesin infus dan AC yang berdesis. Gilang mengeluarkan map tebal. Kertas-kertasnya berdesir, suara yang membuat hati siapa saja menciut. Ini pengajuan cerai. Sudah kuurus kemarin. Kau tinggal tanda tangan. Ia mencondongkan tubuh, menurunkan suaranya jadi bisikan yang menusuk. Oh ya, semua aset sudah kupindah. Rumah utama sudah kuhadiahkan untuk calon istriku. Mobil, rekening, selesai. Kau tidak akan kebagian sepeser pun. Tawa pendek meluncur, datar, tetapi congkak. Stella menggeledah laci kecil di samping ranjang, mengangkat piyama dan menjatuhkannya ke lantai. Ih, selera nenek-nenek. Gilang tidak menghentikan. Justru ia menikmati penghinaan itu, seperti seseorang yang menepuk punggungnya sendiri karena merasa menang telak. Ada saat-saat di mana luka berubah bentuk. Dari perih, menjadi tekad. Mata Kinara sempat kosong, lalu menyala pelan, seperti bara yang menemukan angin. Ia tidak membalas. Ia tidak berdebat. Begitu pintu menutup, ia meraih ponsel yang sejak awal ia sembunyikan di bawah bantal. Jemarinya bergetar, bukan karena lemah, melainkan karena sebuah keputusan baru saja mengunci diri. Namanya muncul di layar, Pak Dirga. Satu-satunya orang, selain Farah, yang tahu wajah asli kehidupan Kinara, seorang CEO yang menahodai perusahaan kecerdasan buatan, dengan pendapatan bersih yang mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Pak Dirga, mohon datang sekarang, ucapnya. Suaranya berubah, tenang, tegas, berwibawa. Bawa semua berkas penarikan aset. Siapkan gugatan. Hari ini juga. Malam merangkak, dingin memeluk lengah. Di ranjang itu, Kinara melepaskan peran lama.
Ia berhenti menjadi istri yang sabar, dan kembali menjadi pemimpin yang ia sembunyikan. Rencana sederhana, rapi, dan sah di mata hukum disusun. Pembekuan rekening, pencabutan hak guna, penarikan inventaris, penyitaan properti. Tak perlu bentakan. Cukup tanda tangan, notifikasi bank, dan cap pengadilan. Mulai sekarang, kita jalankan langkah 1 miliar. Bisiknya, menatap pintu yang tadi ditutup congkak. Esok, ada yang akan terbangun dengan senyum, lalu kaget, lalu panik. Esok, notifikasi akan berbunyi satu demi satu, ting, 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 seperti lonceng kecil yang menandai akhir sebuah ilusi. Subscribe itu gratis. Maka sempatkanlah untuk membantu kami berkembang. Setengah jam kemudian, langkah sepatu terdengar di lorong. Pintu diketuk pelan, 2 kali, lalu terbuka. Pak Dirga masuk dengan tas kerja kulitnya. Matanya menangkap sosok Kinara yang tidak lagi tampak ringkih. Ada api di sana. Ia menunduk hormat. Saya sudah di sini, katanya singkat. Instruksi. Kinara menunjuk kursi. Duduk. Kita mulai. Nada suaranya datar, namun setiap jeda, tegas. Mereka menelusuri satu persatu berkas yang selama ini disiapkan diam-diam. Daftar properti yang tercatat sebagai inventaris perusahaan, kendaraan yang statusnya hanya hak pakai, rekening operasional yang keliru dianggap bersama, dan perjanjian pranikah yang Gilang tanda tangani tanpa pernah mau membaca. Kita bekukan sekarang. Kita kirim pemberitahuan malam ini. Pagi-pagi, saldo tinggal angka minimum yang diizinkan. Siang, kita proses sita. Dan, kirim gugatan. Kinara menarik napas cepat, lalu melepasnya perlahan. Jangan beri ruang untuk drama. Begitu Pak Dirga bergerak, Kinara menghubungi Farah. Suara di seberang langsung meninggi, geram yang selama ini ia simpan pecah juga. Akhirnya kamu berhenti pura-pura, gumam Farah, menahan emosi. Aku sudah di kantor. Tim siap. Kamu butuh apa? Kinara memejam sejenak. Baju. Dokumen keluar. Kita pulang malam ini, bukan ke rumah itu, ke markas. Aku mau berdiri, bukan berbaring. Farah mengiyakan. Aku kesana sekarang. Panggilan ditutup. Di luar, malam semakin pekat. Hening yang dulu terasa dingin kini berubah seperti selimut. Bukan karena pasrah, tapi karena rencana sudah punya jalannya. Pada saat yang sama, di sebuah butik terang benderang, musik pop melayang-layang. Stella mematut diri di depan cermin. Gaun putih mengilap, kilau berlian menusuk mata. Gilang berdiri di belakangnya, memegang ponsel, memamerkan deretan angka di layar seperti anak kecil yang baru menemukan mainan. Tenang, sayang. Uang kita aman, katanya, sengaja menekankan kata, kita. Stella tertawa pendek. Rumah itu, sudah atas namaku, kan? Gilang mengusap dagu, gaya sok mapan yang makin hari makin menempel di wajahnya. Sudah, ujarnya mantap. Janji yang rasanya tebal, tapi rapuh. Di kamar rawat, Farah datang tergesa membawa mantel, sepatu, dan selembar kertas keluar. Kau yakin kuat? Tanya Farah, menatap Kinara. Kuat, jawab Kinara. Bukan karena tubuhku, tapi karena aku tidak akan lagi membiarkan orang lain menentukan nilainya diriku. Mereka mengurus administrasi, meninggalkan kamar dengan langkah pelan namun pasti. Udara malam menepuk pipi. Kota berkilap seperti lautan bintang jatuh. Di mobil, Farah mencuri pandang. Kau akan muncul di TV itu. Kinara mengangguk. Prime time. Syaratku disetujui. Kita tidak cerita semua, cukup serpihan yang membuat siapapun paham bahwa meremehkan orang adalah undangan bagi badai. Pagi berikutnya, hari pernikahan, matahari terbit seperti biasa, tapi ada sesuatu di udara. Di kamar hotel, Gilang bangun dengan perasaan menang. Ia mandi dengan lagu yang ia nyanyikan sendiri. Saat ia melirik ponsel, serangkaian bunyi, ting, 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 menyambar cepat. Notifikasi dari bank. Sekejap ia mengabaikan. Lalu alisnya bertaut. Ia buka aplikasi. Matanya membesar. Ia mengucek, menatap lagi. Saldo yang semalam gemuk, mengempis.
Rekening kedua, sama. Rekening ketiga, sama. Apa ini? Napasnya berpacu. Ia menekan nomor manajer bank, nada sambung. Tidak diangkat. Ia ulangi. Tetap hening. Dada berdebar tak teratur, seperti drum kecil dipukul panik. Stella, di kamar sebelah, sedang dirias. Ia mengangkat ponsel untuk swafoto, lalu pintunya didorong. Gilang masuk dengan wajah pucat. Saldo kita ditarik, katanya pendek. Apa? Stella menegakkan punggung. Siapa yang berani? Gilang menyibak rambut, berkeringat. Ini, pasti gangguan. Pasti error. Ia tertawa hambar, tawa yang terdengar seperti kertas kusut. Gilang, suara Stella mengeras, kau bilang semua aman. Gilang menatap cermin, wajah pria yang merasa dunia di telapak tangannya, kini retak. Santai. Kita ke bank setelah akad, katanya memaksa tenang. Namun jemarinya gemetar, dan keringat di pelipis tidak berhenti. Siang merambat. Tamu berdatangan. Lampu kristal berkilau. Musik mengalun lembut. Senyum-senyum sopan. Di lobi hotel yang wangi, seseorang dengan jas rapi melangkah mantap. Pak Dirga. Ia tidak datang untuk ikut berbahagia. Ia membawa map, segel, dan selembar surat bercap. Ia memandang Gilang dari kejauhan, sekali, lalu mendekat. Selamat siang, Tuan Gilang, ucapnya datar. Saya datang atas nama klien, Nona Kinara. Ia menyerahkan amplop tebal. Ini, panggilan pengadilan. Dan ini, pemberitahuan pembekuan serta penarikan atas aset yang selama ini Anda gunakan. Rumah, kendaraan, inventaris. Semuanya. Suara di ruangan terasa turun satu tingkat. Gilang menelan ludah. Tidak mungkin, gumamnya serak. Itu milikku. Pak Dirga menatap tanpa berkedip. Hak pakai Anda, dicabut. Per hari ini, jedanya panjang. Saya sarankan, jangan bermalam di rumah itu. Gilang berdiri mematung, amplop itu terasa berat di tangannya. Lebih berat daripada semua janji yang ia ucapkan beberapa jam terakhir. Bisik-bisik mulai merayap di antara tamu. Ada yang pura-pura merapikan jas, ada yang berpura-pura menatap lampu. Stella melirik kanan-kiri, pipinya menegang. Ia menarik lengan Gilang. Kita ke kamar sekarang, bisiknya. Mereka melangkah cepat lewat lorong, menutup pintu dengan hentakan. Musik resepsi terdengar jauh, seperti datang dari dunia lain. Di kamar, Stella melepaskan kerudung pengantinnya dengan gerakan kasar. Suaranya melengking, tapi terpotong. Ia menahan diri agar tak terdengar sampai koridor. Kau berjanji. Rumah itu katamu sudah atas namaku. Kenapa ada surat sita? Kenapa ada pembekuan? Gilang mengusap wajahnya, nafasnya pendek. Aku yakin ini urusan administrasi. Aku yang bayar semua. Aku yang memegang kendali. Kalimatnya patah. Ia menyalakan ponsel, membuka aplikasi lagi, berharap angka-angka berubah. Tetap mengecil. Ia mencoba bertelepon. Nada tunggu. Lalu gagal. Seakan-akan semua pintu tertutup satu persatu. Di sela panik, ponsel bergetar, telepon dari ibunya. Gilang menekan jawab. Suara Bu Maya terdengar riang di awal, tetapi berubah tajam saat mendengar kabar. Apa? Disita? Itu rumahmu, Gilang. Mana Kinara itu? Suruh dia keluar. Jangan mau dipermainkan. Gilang berdiri di depan cermin. Wajahnya yang tadi tampak gagah kini pucat. Ibu, tolong datang ke rumah itu. Jaga apa saja yang bisa dijaga. Aku selesaikan resepsi dulu. Suaranya bergetar. Ia menutup telepon, menatap Stella, mencoba mengeraskan hati. Kita lanjutkan saja acaranya. Setelah itu, kita urus. Stella menatap mata Gilang dalam-dalam. Ada ketakutan di sana, dan amarah yang mulai tumbuh. Kalau ini jebakan, kau akan menyesal, Gilang. Ia memutar badan, membetulkan gaun, lalu melangkah kembali keluar. Senyumnya kembali dipasang. Tipis, plastik, rapuh. Resepsi berjalan seperti skenario yang tak lagi mereka kuasai.
Senyum-senyum foto, salam, tepuk tangan, semuanya terasa seperti gema. Gilang mencuri waktu untuk mengumpulkan sisa uang tunai demi melunasi vendor. Ada tanda tangan terburu di nota. Ada bisik canggung di meja kasir hotel. Di layar ponselnya, notifikasi beberapa bank lain menyusul, pemberitahuan resmi tentang pembekuan, tentang verifikasi, tentang penarikan hak akses. Kata-kata itu tampak dingin, rapi, tanpa emosi. Ia meneguk ludah yang terasa pahit. Di sisi lain kota, pagi yang sama menyapa Kinara dengan cara berbeda. Di apartemen rahasianya, cahaya matahari masuk miring melalui tirai tipis. Farah duduk di seberang meja, memeriksa daftar checklist. Ban A, selesai. Ban B, selesai. Inventaris, siap diangkut. Tim legal, siap ke pengadilan. Kinara menatap layar monitor yang memantulkan grafik dan dokumen. Ia mengangguk pelan. Bagus. Pastikan semua notifikasi terkirim jam 8, tepat. Ia menyesap teh hangat, menandai beberapa baris. Sore, kita siapkan bahan wawancara. Tidak perlu detail teknis. Cukup garis besar, bahwa tidak ada satupun orang yang berhak merendahkan orang lain atas nama cinta. Siang menjelang sore. Di hotel, resepsi ditutup lebih cepat daripada yang direncanakan. Stella menghilang ke kamar, memanggil-manggil asistennya untuk mengecek status rumah. Gilang menutup pintu, bersandar, lalu perlahan-lahan terduduk di lantai. Pikirannya memutar banyak adegan. Satu-satu. Ingat bagaimana ia berdiri di sisi ranjang, menertawakan. Ingat kata-katanya sendiri, yang kini terasa seperti batu yang kembali menghantam pelipisnya. Ia meraih ponsel lagi, nada mute, panggilan ditolak, email otomatis. Semuanya seperti menjawab, terlambat. Menjelang malam, lampu kota menyala. Di sebuah studio televisi, cahaya panggung menari di permukaan lantai. Kinara hadir dengan setelan gelap, riasan tenang, dan tatapan yang tidak berusaha mengalahkan siapapun, tetapi juga tidak akan mengalah. Pembawa acara menyambut, kamera bergerak, hitung mundur dimulai. Kinara menarik napas. Lalu bercerita. Tentang kerja yang panjang. Tentang keputusan yang diam-diam. Tentang cara paling anggun untuk berkata, cukup. Kalimatnya pendek. Intonasinya bersih. Sesekali ia menahan jeda, panjang, sebelum menekankan satu frasa, harga diri. Di ruang tamu yang sempit dan pengap, di rumah kontrakan lama yang belum mereka datangi, sebuah televisi tua nanti akan memutar siaran ulangnya. Tapi malam ini, ada yang lebih mendesak. Sebab esok pagi, ketika matahari baru mengelus atap rumah mewah itu, truk dengan logo resmi akan berhenti di depan pagar. Seorang kepala tim akan mengetuk bel, menunjukkan surat dengan cap bulat yang tidak bisa dibantah. Dan di sisi jalan, entah siapa yang akan lewat. Mungkin hanya satpam dan tetangga yang penasaran, menyaksikan bagaimana sebuah rumah kembali kepada pemilik sahnya. Sementara itu, di kamar hotel, Gilang memandang langit-langit. Pikirannya penat, matanya berat. Namun tidur tak datang. Yang datang, hanyalah bunyi jam dinding yang memecah keheningan. Tik, tik, tik. Seperti hitung mundur yang tak mau berkompromi. Pagi berikutnya, udara masih basah oleh embun, sebuah truk berhenti pelan di depan gerbang besi hitam. Dua petugas turun, mengenakan rompi resmi, membawa map besar dan clipboard. Kepala tim mengetuk pagar, 3 kali, mantap, jelas. Satpam keluar tergesa, memeriksa surat, mengerutkan kening, lalu mengangguk dengan wajah kaku. Grendel dibuka, roda besi berderit, halaman yang biasanya hening terasa seperti panggung yang lampunya dinyalakan mendadak. Burung-burung di pepohonan terbang berhamburan, seolah tahu ada bab yang ditutup hari ini. Tak lama, sebuah taksi menepi. Gilang melompat turun dengan napas memburu. Di belakangnya, Stella menyusul, gaun santai, riasan sisa semalam, mata merah karena kurang tidur. "Hei, ini rumahku," seru Gilang, suaranya memantul di dinding marmer. Kepala tim menoleh, menampilkan lembar berstempel. Surat penarikan aset. Perintah pengadilan. Berlaku mulai hari ini. Ucapnya tenang, tanpa bumbu. Kami hanya menjalankan tugas. Mohon kerjasama.
Gilang meraih kertas itu, menatap nama perusahaan yang kini terasa seperti pisau dingin di lehernya. Ia ingin merobeknya, namun tangannya ragu. Di ambang pintu, tampak dua sosok yang sudah menunggu di ruang tamu. Farah duduk santai di sofa, menaruh cangkir kopi di atas meja, menatap jam sejenak. Di sampingnya, Pak Dirga berdiri tegak, mapnya disusun rapi, wajahnya seperti tembok yang tak mengenal gentar. "Selamat pagi," sapa Farah dengan nada yang terdengar ramah, namun ada garis tajam di ujungnya. "Selamat menikah, Tuan Gilang." "Sayang, waktunya kurang tepat." Gilang terhenti di ambang. Stella menatap berkeliling, berusaha memetakan apa yang sedang terjadi. Matanya lalu menciut saat melihat petugas mulai menempelkan label inventaris di perabotan. Kursi, lukisan, perangkat audio, semuanya. "Berani kalian?" Gilang melangkah maju. "Ini milik." Kata-katanya dipotong oleh Pak Dirga yang hanya menunjuk satu berkas tebal. "Hak pakai berakhir per hari ini. Dasar hukumnya sudah lengkap. Anda boleh membawa barang pribadi, baju, alat cukur, dokumen pribadi. Jeda. Sisanya, kembali ke pemilik sah." Gilang menoleh panik. "Stella, ambil cincin, ambil semua surat. Telepon ibuku, suruh dia datang." Stella berdiri mematung, buku jarinya memutih. "Kau bohong padaku, Gilang. Kau bilang ini semua punyamu." Suaranya tertahan, tapi getirnya menetes jelas. "Kau menipu, bahkan di hari pernikahan." Pintu pagar kembali berderit. Sebuah mobil berhenti kasar. Bu Maya keluar tanpa menutup pintu, langkahnya cepat, suaranya menusuk. "Jangan berani sentuh. Ini rumah anak saya." Ia menubruk ruang tamu, dan terpaku melihat stiker inventaris di setiap sudut. Farah hanya menatap, lama, lalu meletakkan secari kertas kecil di meja. "Ini daftar barang pribadi yang bisa dibawa. Kami sudah bantu kemas, 4 kardus." Ia menunjuk ke arah lorong. 4 kardus coklat tersusun rapi. Pakaian, alat mandi, beberapa dokumen, sepatu, tak lebih. Bu Maya memandang, lalu berbalik ke Gilang dengan mata liar. "Lakukan sesuatu. Kau lelaki atau bukan?" Gilang mengatup rahang, berjalan maju, namun 2 pengawal profesional menghalangi. "Tolong jaga batas," ucap salah satunya, sopan, tegas. Gilang terengah, mengangkat ponsel, memencet nomor yang akhir-akhir ini menghantuinya. Tersambung. Sunyi sesaat. Lalu suara yang ia kenal, jernih, tenang. "Ya," kata Kinara. "Hanya itu." "Kinara, tolong, hentikan. Aku minta maaf. Aku salah. Jangan ambil rumah ini." Suaranya pecah, meluncur tanpa kendali. "Aku akan batalkan pernikahan ini. Aku akan kembali. Aku akan..." Napasnya patah. Di seberang, hening beberapa detik. Lalu jawaban yang tidak meninggikan suara. "Rumah itu bukan milikmu, Gilang. Bukan milik kita. Itu inventaris. Aku tidak mengambil apapun darimu, aku hanya menarik kembali milikku." Jedanya cukup panjang untuk menusuk. "Silakan bawa barang pribadi. Sisanya, selesai." Klik. Sambungan putus. Gilang mematung, ponsel longgar di tangannya lalu jatuh ke karpet. Stella memejam, menghela napas panjang, melepaskan cincin dari jarinya. "Aku tidak mau hidup seperti ini," ucapnya pelan, kemudian lebih keras. "Aku tidak mau ikut karam." Ia melempar cincin ke meja. Bunyi kecilnya terasa seperti palu hakim yang mengetuk batas. Bu Maya meraung kecil, meraih tasnya, menuding ke arah Farah. "Kau puas sekarang? Kau hancurkan keluarga kami." Farah berdiri, membetulkan letak jasnya, menatap lurus. "Keluarga? Ibu menyebut apa yang kalian lakukan kemarin. Keluarga?" Ia menghela napas. "Tidak ada yang dihancurkan di sini, kecuali ilusi." Petugas mulai mengangkat buffet, kaca besar dibungkus kain, TV dilepas dari dinding. Setiap benda dipindah dengan hati-hati, tanpa kata-kata yang tidak perlu. Ritme kerja yang rapi, seperti orkestra yang latihannya panjang. Di luar, beberapa tetangga memperlambat langkah.
Satpam menunduk sopan tiap kali benda besar lewat. Gilang menyandarkan punggungnya ke dinding, menatap lorong yang makin kosong. Suara hati kecilnya berbisik, lalu berteriak. Ini nyata. Ini bukan mimpi buruk. Ini hasil. Ia menunduk, meraih salah satu kardus. Ringan. Hanya baju-baju. Hanya sisa-sisa. Hanya yang benar-benar miliknya. Stella sudah menghilang ke carport, menelpon seseorang dengan nada cepat. Bu Maya duduk di anak tangga, menangis tanpa suara, air mata jatuh satu-satu, meninggalkan noda kecil di lantai marmer yang sebentar lagi bukan milik mereka. Pak Dirga menutup map, menatap jam. Prosedur selesai dalam beberapa jam. Mohon tinggalkan lokasi sebelum itu, katanya, datarnya seperti permukaan danau. Farah mengambil napas, lalu menatap Gilang sekali lagi. Kalau kau ingin marah, marahlah pada cermin. Bukan pada kami. Ia mengangguk pada petugas, sebuah tanda untuk melanjutkan ritme kerja. Dan rumah itu, yang kemarin dipakai untuk menampung congkak, hari ini mengeluarkan nafas panjang, mengembalikan dirinya pada daftar aset yang dingin, pasti, dan sah. Di teras, matahari naik sedikit, memantulkan cahaya pada stiker inventaris yang kini berkilat-kilat seperti peringatan atau pelajaran. Pengosongan bergerak seperti jam kerja yang tak bisa ditawar. Satu persatu ruangan menjadi kosong. Rak buku tinggal debu tipis. Lukisan dibungkus kain, diikat tali. Vas di meja, yang dulu jadi kebanggaan buatan impor, masuk ke peti berlabel. Gilang menggenggam kardus pertamanya. Ia menoleh, berharap ada yang berkata, "Cukup, berhenti." Tidak ada. Suara roda troli menakik ubin, pintu gerbang berdecit setiap kali petugas keluar masuk. Waktu berjalan, dingin, tertib. Ketika matahari bergeser sedikit, seorang supervisi menandatangani berita acara. "Tuan, Nyonya, mohon tinggalkan lokasi. Proses berikutnya akan dilanjutkan tanpa Anda." Kalimat itu datar. Farah menoleh sebentar, lalu menunjuk 4 kardus di teras. "Kami taruh di pinggir jalan, seperti yang diinstruksikan. Kami tidak akan menyentuh barang pribadi." Bu Maya berdiri limbung. "Bagaimana kami sekarang? Kau senang lihat kami jatuh?" Suaranya pecah. Farah menarik napas pelan. "Yang saya senang, melihat keadilan berjalan. Itu saja." Pak Dirga mengakhiri dengan isyarat singkat kepada tim, "Selesai." Gerbang menutup. Gilang dan ibunya terdorong keluar, berdiri di bawah terik yang mulai menggigit. Jalanan sibuk, tapi beberapa orang memperlambat langkah, melirik, berbisik, lalu berlalu. 4 kardus berjajar di sisi trotoar, seperti tanda pagar yang menutup bab. Bu Maya menutup wajah dengan telapak tangan. "Gilang, kita mau kemana?" Bisikannya tipis, ketakutan merayap sampai ke ujung jemari. Gilang membetulkan napas. "Ada kontrakan lama, warisan ayah. Masih ada kunci cadangan. Kita ke sana dulu." Sopir taksi yang mengantar mereka dari hotel mendorong bagasi, membantu mengangkat kardus. Perjalanan terasa jauh, padahal kota belum juga berganti. Kontrakan itu menyambut dengan ket kusam dan bau lembab. Lantai menjerit ketika diinjak. Jendela menyisakan garis cahaya yang berdebu. Bu Maya menurunkan kardus, duduk pelan, menarik napas pendek-pendek. "Dulu, kita tidak begini," katanya pelan, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Gilang memandangi dinding yang retak halus. Ia mengeluarkan ponsel, mencoba menghubungi seorang rekan, lalu yang lain, lalu satu lagi. Nada tunggu. Balasan singkat. Emoji yang tidak perlu. Ia menutup telepon, menatap langit-langit abu-abu. "Aku akan cari pengacara lain," gumamnya, meski hatinya sendiri tidak yakin. Senja menetes. Di apartemen tinggi yang jauh dari kontrakan itu, Kinara duduk di depan cermin rias. Cahaya hangat memantul di pipinya, merapikan garis-garis wajah yang sudah kembali segar. "Kau siap?" tanya Farah sambil menyerahkan berkas ringkas. "Siap," jawab Kinara. "Tidak perlu menyebut nama. Tidak perlu menyiram api. Kita hanya tunjukkan jalan pulang, untuk perempuan yang merasa tak punya suara." Pak Dirga mengetuk pintu. "Semua beres."
Tim sudah dalam perjalanan untuk penuntasan besok pagi. Kinara mengangguk. Terima kasih. Malam datang. Studio TV benderang. Hitung mundur. 3, 2, 1, siaran dimulai. Pembawa acara menyapa, menyinggung kabar yang ramai beredar, lalu mempersilakan Kinara bercerita. Kalimat-kalimatnya mengalir, bersih. Ia tidak berusaha menangis. Ia tidak membakar amarah. Ia mengembalikan kata-kata ke tempat semestinya. Harga diri, kerja keras, batas yang pantas dijaga. Sesekali ia berhenti, menatap kamera, seperti menatap mereka yang pernah diremehkan. Butuh 2 hari untuk mengambil kembali milik saya, ucapnya pelan. Butuh 5 tahun untuk memahami siapa saya. Di kamar sempit kontrakan, televisi tua berdesis, lalu gambar muncul. Gilang berdiri kaku di depan layar, Bumaya duduk di kasur tipis. Mereka menonton tanpa suara di awal, seperti belum siap mendengar. Lalu volume dinaikkan, pelan-pelan. Wajah yang mereka kenal memenuhi layar, bersinar namun tenang. Kata, 1 miliar rupiah per bulan, terucap bersih, tanpa sombong. Bumaya menggigil kecil. Dia, selama ini, kalimatnya putus. Gilang menelan ludah. Rasanya seperti batu. Siaran berlanjut. Pembawa acara menanyakan bukti. Kinara mengangguk, menahan detail, menyebut proses hukum yang berjalan. Tidak ada caci, tidak ada sindir. Hanya garis tegas antara adil dan semena-mena. Di ujung segmen, tepuk tangan studio merata. Penyiar menutup acara dengan kalimat singkat, jangan meremehkan yang terlihat lemah. Layar memudar ke iklan. Ruangan kontrakan kembali sunyi, hanya bunyi kulkas tua bergetar. Ponsel Gilang berdering. Nama yang muncul membuat jantungnya mencelos. Pak Dirga. Ia mengangkat, berharap ada celah. Suara di seberang tetap tenang. Tuan Gilang. Ingin memberi informasi. Proses tahap berikut sudah berjalan. 2 kendaraan yang terparkir di depan kontrakan, termasuk yang atas nama Anda, tercatat sebagai inventaris. Tim derek sedang menuju lokasi. Mohon siapkan kuncinya, agar proses lebih cepat dan aman. Sebelum Gilang sempat menyusun kalimat, sambungan diputus sopan. Ia terdiam, lalu berlari keluar. Di depan, lampu derek memantul di dinding. 2 kendaraan yang dulu jadi kebanggaan, kilau catnya kini terasa asing. Petugas mengetuk sopan. Kunci, Pak. Kami pastikan tidak ada kerusakan. Gilang mengulurkan kunci dengan tangan gemetar. Mesin menyala, roda menaiki baki besi, tali pengaman mengikat erat. Bunyi klik terakhir terdengar seperti garis bawah. Truk melaju perlahan, meninggalkan debu tipis dan ruang kosong yang tiba-tiba terasa sangat luas dan sangat dingin. Malam itu, Gilang duduk di ambang pintu kontrakan. Udara membawa bau tanah dan gorengan dari warung sudut. Ia memejam, membuka, memejam lagi. Di dalam, Bumaya terbaring miring, memeluk tas kecilnya, sesekali menarik napas berat. Nak, panggilnya lirih. Besok, kita bagaimana? Gilang menatap gelap. Kita kerja apa saja. Kita mulai lagi, dari nol. Kalimat itu sederhana, namun suaranya patah di tengah. Ia tahu, bukan hanya harta yang hilang. Kepercayaan pada dirinya sendiri ikut runtuh. Pagi-pagi berikutnya, kabar di lini masa ramai. Potongan wawancara, foto truk derek, rekaman lama di rumah sakit. Semuanya berputar seperti gasing. Pesan masuk ke ponsel Gilang, ada yang mengejek, ada yang menyindir halus, ada yang hanya menaruh emoji tertawa. Ia menutup layar, menunduk. Untuk pertama kali dalam hidup, ia sungguh-sungguh malu. Dan rasa malu itu lebih berat daripada kardus-kardus kemarin. Pagi itu, udara masih dingin. Matahari baru mengintip, namun kabar sudah lebih dulu beredar. Di warung kecil dekat kontrakan, televisi digantung tinggi, suara pembawa acara talk show mengalun jernih. Farah duduk di studio, rapi dan tenang. Senyumnya sopan, matanya tajam. Pembawa acara membuka segmen dengan suara pelan, seperti menurunkan nada kota. Kami mengundang sahabat dekat Nona Kinara untuk meluruskan kabar yang simpang siur. Kamera menyorot Farah.
Ia menarik napas. Yang terjadi, bukan drama. Ini proses yang sah. Ada bukti. Ada perjanjian. Ada batas yang dilanggar. Kalimatnya pendek. Penekanannya rapi. Tak ada caci. Hanya garis. Gilang berdiri kaku menatap layar. Bu Maya di sisi kasur menggeser duduk. Dekat, sangat dekat, seakan ingin menahan kata-kata yang akan keluar. Apakah benar, semua aset yang dipakai Tuan Gilang, bukan miliknya? Tanya sang pembawa acara, nada netral yang terasa seperti pisau yang diselipkan di balik senyum. Farah mengangguk. Aset-aset itu inventaris. Dipinjamkan. Ada dokumen, ada audit. Semua akan diperlihatkan di sidang. Kami tidak mengambil apapun, kami hanya mengambil kembali. Hening sejenak. Lalu pembawa acara meminta izin memutar potongan rekaman lama. Suara Gilang, sombong dan datar, terdengar jelas. Rumah mewah dan semua aset sudah kuambil dan kuserahkan. Kalimatnya tak selesai. Gilang menekan tombol volume. Terlambat. Kata-kata itu telah keluar, berputar di udara, menempel di dinding-dinding sempit kontrakan seperti tempelan yang susah dicabut. Siaran berakhir. Warung senyap sejenak. Lalu terdengar sendok yang beradu dengan gelas. Bisik-bisik. Gilang menunduk. Ia berjalan pulang dengan langkah yang terasa berat, seperti menimba ember penuh air yang tumpah sebagian. Di kamar, Bu Maya memegang tangannya. "Nak, maafkan Ibu." Suaranya parau. "Ibu, salah menilai." Gilang mengangguk tanpa kata. Tenggorokannya kering. Ada sesuatu yang menumpuk, bukan amarah, bukan dendam. Hanya penyesalan, yang makin padat. Beberapa hari berlalu. Jadwal sidang pertama diumumkan. Ruang pengadilan penuh. Kamera media berbaris rapi. Orang-orang berbisik, lalu diam ketika pintu utama terbuka. Kinara masuk dengan langkah pelan. Tidak menunduk. Tidak menantang. Hanya berjalan seperti orang yang tahu kemana ia pergi. Di belakangnya, Pak Dirga membawa map tebal. Farah menyusul, mencatat jam. Di sisi lain, Gilang duduk dengan setelan yang tak lagi pas. Bu Maya menatap lantai, menggenggam tas kecilnya erat-erat. Sidang dimulai. Hakim memasang kacamata, mengetuk palu sekali, duk, udara berubah berat. Pak Dirga berdiri. Suaranya bening, tidak tergesa. Ia memaparkan tentang sakit yang bukan drama, tapi letih yang nyata. Tentang ejek yang bukan salah kata, melainkan pilihan. Tentang perjanjian yang ditandatangani sadar, meski entah siapa yang mau membaca detail saat hatinya penuh nafsu pamer. Dokumen ditunjukkan. Tanggal, tanda tangan, cap. Semua tersusun seperti batu di tepi sungai, rata, dingin, tak bergeser. Rekaman dari rumah sakit diputar singkat. Ruang sidang menahan napas. Gilang menutup mata. Bu Maya memalingkan wajah. Pengacara Gilang bangkit. Masih muda, suaranya berusaha kokoh. Ia bicara tentang perasaan ditipu, tentang identitas yang disembunyikan. Hakim mengangkat tangan. "Perjanjian pranikah?" tanya beliau, singkat. Pak Dirga menyerahkan berkas. "Jelas, Yang Mulia." Hakim membaca. Lama. Lalu mengangguk pelan. "Baik, kita lanjut." Saat diminta memberi pernyataan, Kinara berdiri. Ia tidak menoleh pada Gilang. Namun suaranya menyentuh semua yang hadir. "Saya sembunyikan kerja saya, karena ingin menjaga hati. Saya berpakaian sederhana, karena ingin dicintai sebagai manusia, bukan dompet. Tapi ketika sakit saya ditinggal, ketika lelah saya dihina, saya memilih berdiri." Ia berhenti, menelan ludah. "Saya tidak minta ganti rugi. Saya hanya minta pintu ditutup dengan layak. Aset kembali pada pemiliknya. Nama baik saya kembali pada saya." Di kursinya, Gilang gemetar. Ia mengangkat tangan, meminta kesempatan. Hakim mengangguk. Gilang berdiri. Kata-katanya tersengal. "Saya minta maaf. Saya salah menilai. Saya buta. Saya tidak tahu siapa dia, karena saya tidak mau tahu." Hampir tak terdengar. Beberapa orang di belakang menunduk.
Bukan karena iba. Lebih karena beratnya cermin yang tiba-tiba dipasang di hadapan semua. Sidang ditunda untuk putusan. Pintu ruang persidangan terbuka. Wartawan mendekat, mikrofon mengarah seperti padi yang condong. Kinara melewati kerumunan. Ia hanya berkata satu kalimat. Semoga kita belajar mengukur manusia, bukan dari apa yang ia pamerkan, melainkan dari apa yang ia jaga. Ia terus melangkah. Farah mengikut. Pak Dirga mengangguk singkat pada Panitera. Di halaman pengadilan, langit biru bersih. Angin lewat, membawa bau pohon yang baru disiram. Gilang berdiri di bawah tangga, memandang punggung yang dulu ia tinggalkan di ranjang dingin. Ia ingin berlari, meminta satu kesempatan. Namun langkahnya patah di lutut. Ia tahu, ada pintu-pintu yang jika sudah tertutup, bukan untuk diketuk lagi. Ada bab yang jika sudah selesai, tidak perlu diulang. Ia menunduk, menatap bayangannya sendiri di lantai batu. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat siapa dirinya selama ini. Tanpa lampu pesta, tanpa mobil, tanpa rumah mewah, tanpa topeng. Hari-hari setelah sidang pertama terasa panjang. Nama Gilang dan Bu Maya mondar-mandir di layar ponsel orang asing. Ada yang menertawakan. Ada yang mencibir. Ada juga yang menasihati, meski suaranya terdengar seperti menepuk bahu dari jauh. Gilang mencoba bekerja apa saja. Ia mendaftar sebagai sopir harian, namun penanggung jawab menolak halus begitu mengenali wajahnya dari berita. Ia melamar jadi staf gudang, tetapi manajer berdehem, kami khawatir soal reputasi, lalu berterima kasih tanpa janji. Di kamar kontrakan, Bu Maya memandangi jendela yang buram. Ia menggenggam rosario kecil warisan neneknya. Bibirnya bergetar. Nak, kita kuat, ya? Gilang mengangguk. Ia ingin berkata, ya, tetapi suaranya macet di tenggorokan. Sementara itu, Kinara berlari di jalur yang berbeda. Kantornya sibuk. Timnya merapikan agenda ekspansi. Di ruang rapat, layar menampilkan peta dunia, titik-titik baru, kolom-kolom rencana. Farah duduk di samping, mencatat poin, menatap jam. Pak Dirga masuk membawa berkas tipis. Semua sesuai jalur, ujarnya. Putusan kemungkinan besar menguatkan perjanjian pranikah. Soal aset, sudah aman. Kinara mengangguk. Baik. Setelah itu, kita umumkan program beasiswa. Farah tersenyum tipis. Kabar yang hangat di tengah dinginnya kasus. Kinara menghela napas. Aku tidak ingin hidupku berputar di sekitar luka. Luka perlu penutup. Penutup butuh makna. Sore itu, Kinara duduk di depan kamera untuk rekaman singkat. Bukan talk show. Bukan klarifikasi. Hanya video pendek yang memantulkan niat. Untuk perempuan yang pernah merasa sendirian, katanya pelan, suaramu tidak kecil. Kadang, diam adalah cara mengumpulkan tenaga. Saat waktunya tiba, berdirilah. Ia berhenti sejenak. Dan untuk siapapun yang merasa punya kuasa atas hidup orang lain, ingat, kuasa paling besar adalah menguasai diri. Ia tidak menyebut nama. Ia tidak menyodok. Ia hanya menaruh kalimatnya seperti batu pijakan di sungai, kokoh, secukupnya. Di sisi lain kota, senja menggulung langit. Gilang membawa pulang 2 bungkus nasi. Ia menaruh di meja kecil, mengajak ibunya makan. Bu Maya menatap pelan. Dulu, kita selalu pilih yang mahal. Gumamnya, setengah menertawakan diri sendiri. Ternyata kenyang tidak tergantung restoran. Mereka makan dengan tenang. Sendok beradu piring. Hening turun, lalu terangkat oleh napas yang lebih teratur. Setelah itu, Gilang membuka ponsel. Ia menulis pesan panjang untuk seseorang yang dulu ia sepelekan di kantor kecilnya, manajer administrasi yang telaten. Saya minta maaf atas cara saya bicara dulu, tulisnya. Kalau ada kerja serabutan, saya mau. Ia menatap layar lama. Terkirim. Tidak ada tanda dibaca. Ia mematikan data, menidurkan ponsel. Besok aku coba lagi, katanya pada ibunya. Tanpa janji kosong. Keesokan paginya, kabar sidang kedua keluar. Pengadilan menerima bukti-bukti. Rekaman, dokumen, mutasi rekening, daftar inventaris,
Semua tersusun. Hakim berbicara singkat. Perjanjian pranikah sah dan mengikat. Aset yang disengketakan kembali pada pemilik sesuai bukti. Palu mengetuk. Duk. Udara di ruang sidang bergetar sekejap, lalu tenang. Gilang menutup mata. Bu Maya menggenggam tangan putranya erat-erat, seolah menahan sesuatu agar tidak runtuh lebih jauh. Kinara menghela napas, bukan lega yang meletup, lebih seperti lega yang turun perlahan, mendarat tanpa suara. Ia membungkuk pada majelis, melangkah keluar. Farah mengapit lengan, Pak Dirga mengangguk pada Panitera. Di halaman, wartawan menunggu. Mikrofon terangkat. Blitz menyala. Kinara menatap garis pepohonan di pinggir pagar. Saya bersyukur proses berjalan adil, katanya. Semoga ini jadi penutup yang rapi. Seorang reporter menyela, apakah Anda dendam? Kinara menggeleng. Dendam itu berat. Saya memilih maju. Reporter lain bertanya, apakah Anda akan menuntut ganti rugi? Kinara mengembuskan napas. Tidak. Saya sudah mengambil kembali yang jadi hak saya. Itu cukup. Ia mengakhiri dengan senyum kecil. Bukan kemenangan yang meriah, melainkan kemenangan yang mengerti batas. Malamnya, Kinara mengumumkan satu hal lagi. Ia menandatangani komitmen untuk menyisihkan sebagian pendapatan ke program beasiswa, kursus teknologi untuk perempuan muda, inkubasi usaha kecil, pelatihan keuangan dasar. Videonya singkat. Komentarnya membanjir. Ada yang memuji. Ada yang sekadar memberi emotikon api. Kinara menutup laptop, menatap kota dari jendela tinggi. Lampu-lampu berkedip seperti Morse yang mengirim kabar, hidup terus bergerak. Gilang, di kamar kontrakan, menonton video itu dari ponsel murahnya. Wajah Kinara tercermin di layar kecil, tetap jernih. Dia, bahkan memilih memberi, bisiknya. Bu Maya menutup wajah dengan telapak tangan, bahunya bergetar halus. Nak, kita benar-benar salah pada dia, katanya, nyaris tak terdengar. Gilang menatap kedua tangannya. Ia mengingat hari-hari ketika ia merasa paling besar. Ia membandingkannya dengan malam ini, saat ia mengecil, tetapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat. Ibu, ucapnya, besok aku ke pasar. Ada yang butuh tenaga bongkar muat. Aku coba. Tidak heroik, tidak dramatis. Hanya langkah kecil yang mau ia tempuh, dengan kepala tertunduk, tapi tidak lagi tertipu bayangannya sendiri. Hujan turun siang itu, halus seperti tirai tipis. Jalanan mengilap. Kota bernafas pelan. Di depan gedung tinggi, tempat logo perusahaan terpancang seperti penunjuk arah, dua sosok berdiri ragu. Gilang memegang payung kecil yang goyah ditiup angin. Bu Maya memeluk tasnya erat-erat, langkahnya pendek, napasnya terdengar. Mereka menunggu di sisi trotoar, menatap pintu putar yang sibuk, seolah berharap waktu bisa melambat, atau memutar balik. Kita sampaikan saja, bisik Bu Maya. Kalau dia tak mau, kita pergi. Gilang mengangguk. Kita tidak minta apa-apa. Ia menegaskan pada dirinya sendiri. Hanya, maaf. Ketika rombongan mobil berhenti, pengawal membuka pintu. Kinara turun dengan mantel hujan gelap, payung terbuka, langkahnya mantap. Farah di belakang, membawa map tipis. Pak Dirga menyalami tamu yang baru tiba. Saat Kinara menoleh, pandangannya bertemu dengan dua sosok yang pernah tinggal di masa lalu. Ia memberi isyarat pada pengawal. Beri jarak, katanya pelan. Lalu ia melangkah beberapa tapak ke depan, cukup untuk mendengar dengan jelas, cukup untuk tetap aman. Ada apa? Tanyanya. Suaranya datar, bukan dingin, hanya cermat menakar. Gilang menurunkan payung, basah menetes dari ujung rambutnya. Aku, minta maaf, ucapnya tanpa prolog. Tak lagi memintal kata. Tak lagi meminjam nada tinggi. Atas hari di rumah sakit. Atas kata-kata yang tajam. Atas kesombongan yang buta. Atas semua yang kubiarkan terjadi, yang kulakukan, dan yang tidak kulakukan. Ia menelan ludah. Aku tidak datang meminta pekerjaan. Tidak meminta rumah. Tidak meminta uang. Aku hanya datang untuk menaruh maafku di sini. Ia menepuk dadanya ringan, lalu menunduk.
Bu Maya maju setapak. Air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Nak, maafkan ibu. Ibu salah menilai. Ibu salah mendidik anak. Ibu salah menaruh harga pada barang, bukan pada hati. Ia menarik napas pendek. Doakan kami. Biar kami bisa bekerja jujur. Biar kami kuat menanggung yang kami tanam sendiri. Hening sebentar. Hujan merapikan suara kota. Kinara memandang keduanya, dalam, jernih. Ia tidak mencari kebohongan. Ia tidak mengejar penjelasan. Ia hanya menimbang apakah kata-kata itu cukup untuk menjadi batu pijakan. Terima kasih, sudah datang tanpa menuntut, katanya akhirnya. Maaf kalian, ku terima. Bukan agar kalian kembali. Bukan agar masa lalu disamarkan. Tapi agar kalian bisa melangkah tanpa beban berlebih. Ia menoleh singkat pada Farah, lalu kembali pada Gilang dan Bu Maya. Jalan kita, berpisah. Batas kita, tetap. Jika suatu hari kalian butuh alamat lembaga bantuan hukum, atau pusat pelatihan kerja, Farah akan kirimkan daftar. Selebihnya, kalian kuatkan diri. Bekerjalah. Pelan, tapi nyata. Gilang mengangguk cepat. Terima kasih, ucapnya, nyaris berbisik. Bu Maya menunduk lama, kedua tangannya bergetar, kemudian menatap Kinara dengan pandang yang lain. Bukan iri, bukan dendam, melainkan hormat yang terlambat datang. Sehat selalu, nak, katanya. Semoga hidupmu lapang. Kinara mengangguk kecil. Semoga hujan hari ini mencuci yang perlu dicuci, balasnya. Ia menutup payung sejenak, membiarkan beberapa tetes air menyentuh wajahnya, seperti penanda babak. Lalu ia berbalik, memasuki lobi, langkahnya tidak berat, tidak terburu. Santai. Pasti. Hari-hari setelahnya bergerak seperti sungai yang menemukan jalur baru. Gilang bangun lebih awal. Ia memanggul karung di pasar, memindahkan peti, menata pisang, mengikat tali rafia, belajar tersenyum pada orang yang tak mengenalnya, belajar menahan lidah ketika dagangan jatuh. Malamnya ia mencatat pengeluaran kecil di buku bekas, angka-angka miring, tapi tidak lagi dicampur angan-angan. Kadang ia pulang dengan punggung pegal. Kadang dengan telapak yang lecet. Ia memandang telapak itu lama, lalu tersenyum kecil. Ini, milikku, gumamnya. Bukan dari dompet orang lain. Bukan dari nama orang lain. Bu Maya menjaga warung kecil di gang. Ia mengusap meja, menata mie instan, menyapu setiap jam, memeluk penyesalan sewajar ia memeluk cucian kering, tidak lagi berteriak pada dunia, tidak lagi menuntut pada langit. Kadang ia duduk menatap lorong, teringat pada pelaminan yang sebentar, pada marmer yang dingin, pada lampu kristal yang kini hanya tinggal cerita. Ia menghela napas. Hidup, ternyata bukan pamer, bisiknya. Hidup, melanjutkan. Di sisi lain, Kinara meneruskan pekerjaannya. Ia meresmikan ruang inkubasi perempuan muda di sebuah bangunan yang dulu adalah rumah mewah, kini beralih fungsi. Dindingnya ditempeli papan visi, meja-mejanya dipenuhi laptop, papan tulis putih dipenuhi coretan rencana. Tempat ini, kata Kinara saat gunting pita mengilat di udara, untuk mereka yang sering disuruh diam, agar tahu kapan harus bersuara. Tepuk tangan mengisi ruangan. Farah berdiri di samping, matanya hangat. Pak Dirga hadir, menaruh senyum yang jarang muncul. Di luar, hujan sudah reda. Jalan memantulkan langit cerah yang kembali. Malam hari, setelah rapat selesai, Kinara membuka jendela. Angin membawa aroma tanah bersih. Jauh di bawah, lampu-lampu kota berkedip, seperti bintang yang pindah rumah. Ia menulis catatan kecil di ponselnya, bukan untuk diunggah, bukan untuk dijadikan kutipan. Hanya untuk dirinya. Jangan pernah membuktikan diri pada orang yang tak ingin melihat, tulisnya. Buktikan pada dirimu sendiri, bahwa kau pantas atas tenangmu. Ia menutup ponsel. Ia menutup mata. Lalu ia tersenyum yang seadanya, senyum orang yang pulang.